tahan. Coba tahan, coba. Sampai ke sana, Pak. Sampai ke sana, Pak. Tahan. Coba tahan, coba. Sudah foto itu. Kalau kita tidak bangun, kita tidak bangkit dari tidur kita, ya kalah nanti kita dengan Kamboja, kalah dengan Laos. Padahal kita adalah negara besar. Di ASEAN, GDP kita adalah yang terbesar, PDB kita adalah terbesar. Tahapan besarnya sekali lagi investasi di bidang infrastruktur. Tahapan besar kedua setelah ini adalah investasi di bidang SDM, investasi di bidang sumber daya manusia yang akan juga fokus konsentrasi kita garap besar-besaran. Dua-duanya ini fondasi yang penting, yang sangat penting kalau kita ingin menang bersaing dengan negara-negara lain. Jangan berharap kita menang kompetisi, menang bersaing kalau dua ini tidak dengan baik kita tangani. Kita terlambat semuanya. Saya berikan contoh kayak airport Soekarno-Hatta. Kita terlambat membangun. Pertumbuhan penumpang cepat, runway-nya nggak pernah tambah. Sehingga kalau mau naik atau mau turun nunggu dulu muter-muter di atas dulu. Baru bisa turun, setengah jam, kadang setengah jam lebih baru turun. Saya kira Bapak Ibu mengalami semuanya. Ini karena keterlambatan kita membangun infrastruktur. Dan saya nggak mau nengok-nengok kemana-mana, sudah fokus ini aja di pembangunan infrastruktur. Gampang ngeceknya, gampang ngontrolnya, gampang ngawasinya. Kalau semuanya dikerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan. Gimana ngontrolnya, gimana ngeceknya, gimana ngawasinya. Satu-satu aja masih ada persoalan. Apalagi semuanya mau dikerjakan. Enggak. Saya pengen kerja fokus, bisa kita kontrol, bisa kita cek, bisa kita awasi. Saya nengok ke kanan, ada soto kuali, ada lontong opor, ada pecel lele, ada oseng kikil, ada bebek rica-rica. Nengok ke kiri juga ada soto Madura, ada bakso Malang, ada roti canop, dan yang lain-lainnya. Sesuai yang dulu saya sampaikan bahwa kita ingin rest area ini dipenuhi oleh produk-produk lokal dari daerah-daerah yang kita miliki. Itu kan kalau berjalan lama juga pengaruh daging juga jelek lah. Terus kondisi badan juga menurun. Kalau ada jalan tol ini kondisi sapi fit terus, waktunya cepat. Nah, di sini bisa memperkenalkan
jajanan-jajanan khas Madiun. Biasanya orang kan mampir ke sini nanya, Mas, jajanan khas Madiunnya apa gitu kan, kebanyakan kurang tahu. Jadi di sini kita memperkenalkan jajanan khas Madiunnya. Di sini ada brem, sambal pecel, kemudian yang juga lagi ngetren yaitu bubur sokroy. Ya, yang jelas amat terbantu Mas. Soalnya kalau lebih cepat lebih baik. Kalau buah kan mintanya bosannya kan lebih cepat lebih baik. Sehingga kualitas buah juga pengaruh kalau terlalu lama di perjalanan. Buahnya kurang seger. Dan adanya tol Trans Jawa ini ya sangat membantu bagi kami supir para buah-buah ini. Salam. Pagi nggak siang nggak malam tuh Mas. Sekarang Kak dibantu ada tol Cipali ya mending. Jadi tenaga supir nggak begitu capek lah, terus waktu juga lebih cepat. Bagus lah, lancar. Cepat sampai. Sapi fit terus. Kenapa infrastruktur menjadi fokus dalam pembangunan di negara kita Indonesia sekarang ini? Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena dibangunnya infrastruktur. Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering nggak kita sadari, bahwa infrastruktur itu membangun peradaban. Bayangkan misalnya dulu sebelum ada jalan dari Halmahera Utara menuju ke Sofifi, kita harus jalan kaki. Sekarang setelah jalannya ada, berarti bisa naik bus, bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil. Membangun peradaban baru. Dan misalnya sekarang ada bandara, artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu, karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain, dan waktunya, jamnya sudah ditentukan. Kalau tidak, berarti ditinggal oleh pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru, membangun peradaban. Yang kedua, membangun sebuah daya saing, membangun competitiveness, agar kita bisa berkompetisi dengan daerah yang lain, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Ini yang juga kita harus tahu semuanya, bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya melulu fisik, tidak, tetapi kita membangun sebuah kompetisi, membangun sebuah competitiveness, daya saing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, ini juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang saya dengar, Pak, jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Airportnya, bandar udaranya yang dibangun juga jangan di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk memiliki airport, memiliki jalan yang baik, dan keinginan itu betul. Sekali lagi, bahwa pembangunan ini juga untuk sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, menyatukan, membangun persatuan dan persatuan kita, menyatukan antar daerah, antar kabupaten kota, antar provinsi, antar pulau, antar wilayah, sehingga kita bersatu. Dari Halmahera Utara bisa terbang ke Jakarta, bisa terbang ke Aceh, bisa terbang ke Kalimantan, juga bisa terbang ke timur ke Papua. Ini bisa menyatukan.